buka usaha. Betul. Jadi gue mau nanya nih, kesibukan kalian berdua tuh sekarang apa di masa pandemi yang udah hampir mau 2 tahun ini? Ya cerita. Apa? Ya, gak nyimak dia. Makanya gue nembak karena dia jadi mana. Di masa pandemi ini Kesibukan lo apa? Kesibukan gue sekarang ini ya paling ngurus usaha gue aja sih, sama ngurus nama usahanya apa tuh, Cel? Boleh tolong dipromosiin usahanya, mumpung masih gratis nih trackingnya. Jangan lupa mampir ya ke coffee shop Sisi Terang. Di daerah mana tuh? Ada di jalan. Lupa bener. Capek banget gue. Nanti gue kasih di sini Ada ya. di Jalan Remaja nomor 1. Kalau kesibukan lo? Ya masih freelance gitu sih, sembari bantuin orang tua Freelance di mana deh, kalau boleh paham nih kita? di satu kementerian. Akal aja lu kerja di mana, Nyok? Kebetulan gue lagi ada kontrak di Korlantas Polri. Kalau lu, Cing? Ini Gue host Fashion Beauty di Indonesia, terus di Nova, Saya Banget, dan Nakita. Udah. Yang part Alfa pas Gramedia. Dia terlalu banyak promosi. Jadi kesibukan kalian di pandemi itu kan ada yang buka usaha, terus ada yang freelance di Kominfo. Tapi sebelum itu kalian ada kerjaan gak sih? Maksudnya karirnya apa? Gue di mereka berdua lo mau liburannya dulu? gue dulu ya. Iya lo. Kamu tercoba. Bukan gue pada panjang. Nggak kesibukan gue selain ngapain kerjaan ya. Ya gue menyibukkan diri dengan menambah wawasan gue, skill gue. Karena gue suka motret, ada tuh gue yang ngajarin ngeditnya, cari spot-spot fotonya yang bagus di mana. Penjilat. Kadang gue juga sering nulis di WordPress. Jangan lupa kunjungi WordPress aku ya di @kalipertama. Kalau cerita Kalau lu, Jen? kesibukan gue ya gitu aja sih. Ngurusin apa? Usaha gue. Terus sambil mikir-mikir lagi mau buka usaha apa lagi ya. Entrepreneur Priok punya. Jadi kita punya narasumber yang satu menjadi karyawan, yang satu menjadi bosnya ya. Amin. Iya. Amin. Doain merendah untuk prokes. Biasa orang Indonesia. Tapi Jel, lu kan walaupun punya usaha, lu pernah gak sih berpikir kayak tuh mau coba juga mencari job menjadi karyawan gitu? Anjir saja karyawan di banget gitu. Ya kalau berpikiran sih pernah lah, pastilah. Kalau mungkin gue gak pernah kayak gitu. Cuman kayaknya untuk saat ini sih gue belum mau untuk kerja di kantoran minimal gitu ya. Belum pengen. Kalau lu deh, lu punya pikiran side job kayak Jelita kan? Kalau Jelita kan side jobnya karyawan, terus side jobnya buka usaha gitu. Ih pengen banget. Tapi Terkendala di itu kali ya. Soalnya kalau mau bikin usaha tuh udah nggak main-main ya. Mulai kita nyusun strateginya, nyari tempatnya, bahan-bahannya, pokoknya tuh semua tuh harus mateng. Nah kadang tuh gue masih labil sama pendirian gue, sama dorongan dari sekeliling gue kayak, gue yakin nggak bukannya ngedukung tapi kayak ngasih hopeless gitu loh. Tapi sebenarnya kayak gini sih, kayak pengen buat usaha kuliner, ya deh. Lu clothing baju. lu kan kuliah kan ya? Lu pernah kuliah kan ya? Itu lu lulus tahun berapa? 2019. Nah lu kerja di Kominfo itu tahun berapa? Tahun ini 2021. Berarti setelah hampir 2 tahun itu lu pernah ngelamar di mana aja sih? Pertama gue di agensi yang ada di Tebet. Itu kurang lebih 5 bulan. Itu dapat kerja di Global Radio, bantu eventnya. Itu kurang lebih 7 bulan. Habis itu lebaran lagi pulang. Terus baru sekarang di selalu freelance gitu ya? Ya, gue Lu lebih pernah suka nggak freelance sih sih. ngerasa kayak susah banget nih mencari pekerjaan khususnya lagi pandemi ini nih? Sebenarnya sih susah enggaknya sih tergantung usaha kita ya, usaha dari kita sendiri ya. Kayak kita kan mengusahakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan usaha-usaha lainnya, mulai dari teman, dari online, dari sosial media, semuanya juga gue lakuin kan. Tergantung niat dari kita dan usaha kita itu bagaimana kita bisa dapat cepet apa enggaknya kerjaan itu sih. Oke. Nah kalau Juta sendiri, lo kan punya usaha nih di pandemi kayak gini. Lo ada nggak titik lagi ngedown banget usaha lo itu? Titik ngedown usaha gue sih lagi minggu-minggu ini sih lagi mulai merasa sepi karena mungkin kenaikan angka covid juga lagi PSBB lagi ya. Iya, jadi kayak ada penurunan lah
banyak, manage semuanya lah. Ini udah berapa lama jalan usaha ini bareng sama temen? Hampir 10 bulan sih. Keren juga, maksudnya dalam 10 bulan di masa pandemi lo udah bisa balik modal sih, keren banget. Apa sih alasan lu mau bangun usaha di mana orang aja dipecat-pecatin? Ya justru itu karena banyak orang yang dipecatin, terus gak ada Susah nyari pekerjaan. Iya, susah nyari pekerjaan, dan terutama gue sendiri kayak agak ada trauma untuk kerja di kantoran. Jadi kayak gue Menciptakan lapangan pekerjaan pada lapangan kerja itu. Jadi menurut gue buka usaha dari nol, siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih maju, walaupun kadang usaha ada di atas ada di bawah. Tapi gue tetap yakin sih kalau gue bakal bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Asik. Nih abis ini Sisi Terang mau buka cabang kan nih? Ayo, insya Allah. Cabang Depok ya biar deket. Jauh banget ke Priok. Pakai lagu Priok open room. Kamu harus sih, tapi jauh banget nih ke Priok. Iya, Mampir dong, rasain kopinya. Buat kalian yang mau mampir ke Sisi Terang bisa ketemu Jelita, minta gratis aja. Jangan dong. Udah gitu lucu juga kan, kopi ala Tumblr gitu kan. Iya. Tumblr Pinterest. Terus gue liat di Instagramnya kan, coba gue belum kesana. Kepoin Oke, di Instagramnya oke. ya. Apa tuh? Sisi Terang. Ada di jalan? Remaja nomor 1. Gua kadang suka lupa. Dia punya nggak sih, gue curiga deh. Alamatnya tuh, cari aja di Maps kok. Oke, Des, lo kan tipikal yang mencari pekerjaan juga kan, lo lebih mayoritas mencari pekerjaan kan. Apa sih yang lo lakuin tuh saat menunggu panggilan pekerjaan tuh? Selain lo bikin CV, karena kan banyak banget teman-teman gue juga yang belum kerja atau mungkin mengeluh, aduh lagi pandemi jadi wajar dong nggak dapet kerjaan, akhirnya menyalahkan keadaan gitu. Iya. Apa sih yang lo lakuin hingga akhirnya lo dapet nih, minimal kan dari pekerjaan lo sebelumnya yang better brandnya perusahaan kan yang sekarang kan. Nah itu gimana tuh lo selama ini? Kalau gue ngelakuin hal-hal gue sebelum gue dapet kerjaan, yang kayak tadi gue bilang, gue kayak menggali lagi kemampuan gue mencari hobi-hobi baru, melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga itu apa yang gue lakuin tuh bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa Meningkatkan value gue di perusahaan yang akan akan yang gue lamar itu sih. Maksudnya kayak jadi selama gue diem di rumah tuh jadi apa yang gue lakuin tuh nggak sia-sia. Jadi tuh perusahaan juga tahu, oh dia ternyata aktif loh, bisa dilihat dari sosial medianya, akunnya atau apapun itu sih. Tapi lo dengan lulusan jurnalistik itu berlaku nggak sih sama kerjaan lo sekarang? Nggak ada sih. Nggak ada, nyebreng ya. Nyebreng. Emang lo sekarang kerja sebagai apa? QC, quality control. QC. Ya, iya QC. Jadi lo benar-benar dari nol dong mempelajarinya. Iya, dari nol banget. Apalagi namanya jurnalistik kan jarang bikin laporan ya. Dan juga sih. Enggak sih, gue bikin di kamar. Enggak, maksudnya kalau di apa yang kita pelajarin dari Nggak, di kampus. kampus. Oh, di kampus. Kan namanya nggak ada yang bikin laporan ya, paling berita ataupun apapun itu ya. Ya itu kayak kita mempelajari dari orang gimana sih cara nyusun laporan yang benar sesuai dengan kaidah perusahaan itu seperti apa. Manajemen juga. Ya, kan. manajemen juga gitu-gitu sih. Tapi lo pernah nggak sih mengalami pengalaman terburuk banget selama pandemi buka usaha? Iya, pengalaman buruknya ya untuk akhir-akhir ini aja, jadi ya lumayan sepi gitu loh. Tapi pernah sampai sepi banget gitu nggak sih? Sampai nggak ada orang gitu? Sampai nggak ada orang yang datang sama Pernah, sekali. apalagi kan namanya tempat gua kan indoor ya, outdoor. Jadi Nah, kalau bahas bahasa ini kan outdoor. Jadi kalau hujan atau gerimis, jadi misbar gitu loh. Bener-bener Soalnya definisi misbar. soalnya tempatnya Misbar itu apa kayak sih? garden Diri bubar. Ya elah, masih gitu yang nggak tahu. Terus tempatnya itu tuh kayak di kebun gitu, jadi terlalu luas dan udah gitu kalau gerimis udah pada bubar. Lo nggak mau menciptakan indoor gitu, ruang indoor? Akan sih. Amin sun. Iya. Bukan nyampe. Kayak kaca gitu aja bagus deh. Makanya datang dong ke tempat gua. Dia itu lihat lo sendiri punya tempatnya. kopi resep sendiri. Iya, gua awalnya belajar kayak gua kan Curi resep orang. bukan. Iya sih, dikit-dikit lihat di YouTube. Cuman kan Lo kompilasi. iya, namanya Inovasi baru. Kalau lu lihat dari YouTube lu plek kayak nyeplak itu kan rasanya kadang berbeda kan. Kadang orang suka yang kayak gini, kadang orang nggak suka yang kayak gitu. Nah dari situ kita belajar untuk kayak gimana sih ngenakin kopi gitu loh. Kayak di situ juga gua nggak cuma hanya kopi, ada pancong, ada yang lain. Nah, pancong itu pun jujur kita nggak ada yang bisa bikin awal ya.
itu pas kita samain resep sama YouTube rasanya tuh kurang dan untuk itu kadang nggak ngembang dan segala macam. Akhirnya kita sendiri. Iya, kita tambahin sendiri resepnya. Ini ada yang dikurangin, ada yang ditambahin, ada yang nggak dipakai, ada yang dipakai dan segala macam. Lama-lama enak. Bukannya karena gue memuji ini gue sendiri ya, cuman banyak orang yang berinya kayak gitu. Nah itu awalnya juga belajar. Tadinya gue nggak enak, kok rasanya begini, kok bisanya cuma segini doang, kok ini gini. Akhirnya kita ubah-ubah lagi, akhirnya ya alhamdulillah sampai akhirnya kita nemu titik resep yang enak gitu, yang menurut kita dan menurut orang lain juga seperti itu. Nah gue juga buka usaha ini juga karena mikirnya daripada kita nongkrong di luar bareng duit, iya gitu. Jadi temen-temen gue juga yang biasa main sama gue, ya udah kalau nongkrong di situ sekarang gitu. Jadi ya gak jauh-jauh nongkrong di tempat itu, kita juga ngasilin duit ya kan, daripada buang-buang duit. Tapi tempat usaha lo itu memang lo kontrak sama orang, sewa tempat, atau emang tempat kalian ya udah kalian beli? Sewa tempat. Nggak mungkin lah kita pakai seluas itu, cuma Ya mana tahu ada rezeki tiba-tiba bisa blok harganya murah terus kalian ada nih ya udah kita beli yuk. Atau kan mungkin teman-teman lo punya tanah gitu kan, akhirnya dibuat Daripada nggak kepake. Kalian lihat gak sih lo kayak jual-jual tuh bisa ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Pasti bakalan keluar kota gitu. Atau bikin Tapi frozen kita pancong kan. susah sih kalau untuk itu, cuman kita coba untuk belajarin lagi Bisa aja. nggak sih adonan pancong di freezing gitu terus kita oper gitu keluar kota? Iya. Nggak bisa, itu kan Ada teknik masaknya. Iya. Ada tekniknya ya? Oh. Kan bisa di description ditulis kayak gitu. Mungkin Jelita pengennya begini kali, risol terus maksudnya inovasi makanan yang bisa di frozen tuh lo udah ngasih tuh? Bisa, iya, baru Iya, mau. udah banyak kepikiran dari awal itu, cuman kita kan bertahap. Jadi Nggak bisa langsung gitu ya. Iya, kalau langsung kayak gitu, waduh. Ya kita juga kan namanya Banyak usaha pengeluaran nol kan, aja. jadi harus pelan-pelan Iya. sesuai dengan pendapatan kita. Kita juga ngeliat pasarannya dulu gitu. Walaupun banyak yang jual frozen kayak gitu, cuman kita kan belum tahu gimana namanya kita mulai dari awal lagi, dari benar-benar dari nol, benar-benar belajar sendiri. Jadi untuk kayak gitu ya kita benar-benar berproses gitu. Tapi untuk itu semua udah dipikirin dari awal gitu. Belajar kalau seandainya penonton Mendesak Channel ini pengen banget bikin usaha tapi ragu, apa sih yang bakal lo kasih tahu ke mereka, dan apa sih tips-tips dari lo selain mencari partner yang baik dan bagus? Yang pertama sih tentunya niat sama modal. Nah benar. Betul. Biar kata lu modal cuma dikit, kalau lu udah niat pasti bisa kok. Lu gak usah dengerin omongan orang lain. Gue juga waktu mau buka coffee shop, namanya coffee shop, orang pasti kan berpikiran gede dengan modal yang banyak gitu. Enggak kok, gue modal dikit, tapi banyak ocehan-ocehan seperti itu justru malah bikin gue makin niat Makin semangat. Karena ya balik lagi tujuan lu apa buka usaha itu. Kalau gue kan tujuannya gue mau buka lapangan kerja buat orang lain, dan gue juga karena gue nggak mau kerja sama orang, jadi gue mau yang bikin pekerjaan itu. Terus banyak orang yang bilang, ya lah ngapain sih bikin usaha kayak gitu, usaha kan gak bakalan balik modal cepet, terus udah gitu usaha kan naik turun gitu loh. Terus mana bisa sih lu nyiptain buat orang lain kayak gitu, banyak kan channel kayak gitu. Cuman ya udah gue jalanin biar kata sekarang usaha gue lagi sepi gitu, cuman tetap aja yakinin, balik lagi niat dari awal lu apa, untuk apa lu buka usaha itu, kayak gitu sih. Kalau misalnya Desi sendiri nih, gimana sih sama orang yang masih mengeluh gitu kan? Gue orangnya nggak terlalu didorong banget sama keluarga. Kamu tuh harus kerja deh, gini-gini, nyari kerja gini. Pasti ada dorongan dari orang tua kayak gitu. Tapi seenggaknya kan kita sudah usaha, kita udah tahu hasilnya nih, dan hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Sendiri. Apa harus gombalin tisu lagi nih? Ya harus sabar nggak sabar ya dia salah satu yang namanya proses kan. Proses nggak harus selalu lu ngelamar, interview langsung dapat kerja, nggak segampang gitu. Terus kayak anggap aja nih menjadi salah satu batu loncatan lu atau salah satu anak tangga untuk mengangkat lu untuk jauh lebih ke depannya gitu. Betul. Gue juga sempat dibilang sama keluarga gue, ijazah lu mau digadein aja, nggak guna juga. Apa sih kata-kata yang pengen lo sampaikan sama keluarga tersebut? Kalau menurut gue ya nggak, sukses itu nggak perlu dengan kerja di kantoran, jadi karyawan kayak gitu. Dengan lu
punya usaha tuh tekunin, lu niat dan segala macam, suatu saat juga lu bakalan bisa sukses kok, asalkan ada doa dan dukungan dari keluarga lu sendiri sebenarnya kayak gitu. Bahkan Bill Gates juga dulu diremehin sama perusahaan. Mungkin maksudnya sukses lo itu ditentukan dari tangan lo sendiri, bukan dari omongan orang. Iya, asalkan lu motivasi mau aja. niat dan bener-bener lu jalanin dengan hati, bisa kok sebenarnya semua itu, asalkan orang itu tuh sebenarnya butuh dukungan dan support doang sih. Sepakat Bunda. Serius, sumpah. Iya. Iya, jadi jangan pernah ngeremehin orang yang cuman di rumah aja atau nggak kerja kantoran atau karyawan gitu, jangan pernah. Lu nggak tahu masa depan dia, kedepannya kayak gimana, Bu. Betul. Jangan sampai pernah nanti ini. lu yang ngemis-ngemis nih kerja Iya, sama jangan kita. sampai habis lu ngejatuhin orang, nah lu yang ngemis orang itu. Nah, jangan sampai. Itu dia talk show kita yang ringan-ringan tentang dari sudut pandang pengusaha dan mencari pekerjaan. Nah, buat kalian yang penasaran juga Salah sama dulu. kita semua, jangan lupa follow Instagramnya. Instagram gue aja Pramestier. Instagram gua Galpos 31. Lalu follow Instagram Jalita Purnama hanya 3, sama jangan lupa follow Sisi Terang. dan ada lagi yang follow Instagram gue Diandra Jessica S. Lalu kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen apa saja deh suka dulu. Lalu Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini menarik. Jangan lupa juga masukannya buat kita konten apa lagi. sampai jumpa di video selanjutnya.